Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, semoga pada hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita akan pelajari bersama, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robi jibni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Ibu ingatkan pada kalian yang belum mengabsen, segera mengabsen dulu di SPI seperti biasa, ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku, kita akan mulai untuk mempelajari bab tentang statistika. Dan subbab yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menentukan modus dan median dari data berkelompok. Dan kompetensi dasar yang merupakan pengetahuannya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan untuk tujuan pembelajarannya tentu diharapkan setelah selesai kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti bisa menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian juga kalian dapat menentukan median dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Tentu anak-anakku, sebelum materi pembelajaran yang baru dimulai, kalian harus mengingat dulu apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, sebelumnya, dalam ukuran pemusatan itu kan ada 3 ya anak-anakku. Sebelum ke modus dan median itu, ada yang disebut dengan mean rata-rata, ya. Nah, semoga kalian mengingat bagaimana cara menentukan rata-rata nilai itu, jangan sampai lupa ya. Dan ada beberapa hal yang akan juga kita gunakan dari materi sebelumnya, bagaimana cara menentukan batas kelas, tepi bawah, dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Dan untuk memotivasi kalian, tentu materi pembelajaran hari ini itu banyak manfaatnya ya. Tentu kalian nanti akan merasakan kalau yang melanjutkan ke perguruan tinggi biasanya nanti di akhir itu ada penelitian. Nah, penelitian itu erat kaitannya dengan materi statistika ini. Oleh karena itu, maka perhatikanlah dengan baik kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Nah, kita akan mulai, kita berpindah. Jadi diperhatikan nih, dalam papan tulis ini sudah tersedia tabel distribusi frekuensi yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai modus dan median dari data kelompok, ya. Di sini sudah dapat kalian perhatikan, ini data dari nilai siswa ya. Kalian perhatikan daftarnya. Nah, kita akan mulai dengan membahas bagaimana menentukan modus dari data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi yang diketahui ini ya. Nih, tentukan modusnya. Untuk menentukan modus, jawab ya. Nah, terlebih dahulu kita harus menentukan dulu atau menuliskan dulu rumusnya. Modus, kita ini nanti satu persatu dijelaskan ya. Modus, MO ini sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Nah, nanti satu persatu kita akan tentukan unsur-unsur yang ada pada rumus menentukan modus ini. Ya. Langkah yang pertama, kalian kan ingat waktu mempelajari modus untuk data tunggal ya. Nah, coba
Modus itu apa artinya? Ya, betul ya. Modus itu adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Jadi kalau pada tabel distribusi frekuensi yang kita perhatikan untuk menentukan modus itu adalah menentukan di mana letak kelas interval yang frekuensinya paling banyak. Ya, coba di mana? Nah, tentu di sini ya, di frekuensi 20 karena ini adalah frekuensinya yang paling banyak. Nah, kita kasih tanda supaya nanti lebih jelas. Ya, karena nanti akan kita jadikan patokan ini. Nah, ini ya kelas ya. Jadi kelas modusnya berada di kelas interval yang ketiga. Nah, kita tuliskan dulu ya supaya jelas. MO itu adalah apa? Modus ya. Kemudian TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah, nah, kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Nah, kemudian D1 itu apa? D1 itu adalah selisih. Selisih frekuensi kelas modus. Ya, kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sebelum, ya. Sedangkan D2 itu ada selisih juga, selisih frekuensi kelas modus, tapi dengan frekuensi kelas yang sesudahnya. Sesudahnya, ya. Ya, sesudahnya. Nah, begitu. Tinggal apa? P ya. P itu adalah panjang kelas. Sementara ada juga yang menuliskannya dengan I ya, interval kelas itu sama sajalah panjang kelas ini ya. Nah, kita mulai menentukan unsur-unsur yang barusan. Ya, tepi bawah. TB ya, tepi bawah. Nah, tepi bawah itu didapat dari batas bawah. Nah, coba yang mana dulu batas bawah itu? Batas bawah itu adalah nih, data yang ada bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri ini. Nah, semuanya ini batas bawah. Jadi 50, 60, 70, 80, 90 itu adalah batas bawah. Tentu yang ada di sini adalah batas apa? Iya, sebaliknya ya, ini adalah batas atas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah kelas modus dikurangi 0,5. Nah, jadi kalau batas bawah kelas modus itu berapa? Iya, betul, 70 ya. Nah, karena yang dicari adalah tepi bawah, maka ini dikurangi 0,5. Nah, jadi ini tepi bawah kelas modus ya. Sama dengan berapa? 69,5. Tuh, tepi bawahnya. Sekarang D1. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus. Nah, sini ya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas sebelumnya itu berapa? 14. Jadi 20 dikurangi 14 sama dengan berapa? Ya, tuh 6 ya. D2-nya sekarang coba. Nah, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berapa dulu coba yang sesudahnya? Betul, 6 ya. Jadi berapa? 20 dikurangi 6. Berapa? Iya, 14 ya. Tinggal apa? Yang belum. Nah, P ya, panjang kelas. Masih ingat bagaimana menentukan panjang kelas? Panjang kelas itu kita bisa menghitung data dari nilai 50 sampai 59 itu ada berapa nilai? Ya. Jadi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berapa? Jadi 10 ya. Jadi kalau ditulis boleh 50, 51 sampai 59 itu berarti ada 10. Jadi panjang kelasnya 10. Nah, sudah ada kan semuanya? Kita bisa menghapusnya yang ini karena akan langsung dicari nilai modusnya dengan memasukkan unsur-unsur yang barusan sudah kita dapatkan. Jadi modus sama dengan TB tepi bawah. Tadi berapa? Ya, betul. 69,5 ditambah D1 berapa? 6 ya. 6 per D1-nya 6 ditambah D2-nya tadi berapa? 14 ya.
dikali panjang kelasnya 10. Ya, tinggal dioperasikan, mudah ya. Jadi sama dengan 69,5 ditambah 6 per berapa? 6 tambah 14. 20 ya. Kali 10. Sama dengan 69,5 ditambah 6 kali 10. Ya, 60 per 20. Nih nolnya. Sama dengan 69,5 ditambah 6 dibagi 2 berapa? Ya, betul ya, 3. Jadi 69,5 tambah 3 berapa? Ya, betul ya. Jadi 72,5. Nah, inilah nilai modusnya ya. Jadi nilai yang paling sering muncul ya dari data nilai siswa ini adalah 72,5 gitu. Itu cara menentukan modus. Semoga kalian bisa memahaminya, dan nanti kalau ada soal untuk menentukan modus yang seperti ini, kalian Ibu harapkan bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Nah, kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu bagaimana cara menentukan nilai median dari data, masih tetap data ini ya, jadi dari tabel distribusi frekuensi. Yang ini. Kita hapus ya. Kita hapus. Contoh yang kedua, tentukan median dari tabel distribusi frekuensi yang diketahui ini. Ya, seperti tadi, kita tuliskan dulu rumusnya. Mencari median, rumusnya median sama dengan apa? Tepi bawah ditambah ya, tambah, awas nanti jangan sampai salah. Bukan dikali, ditambah. Nah, setengah N dikurangi ini F besar ya, F besar pakai ya F per ini F kecil, nah dikalikan P. Itulah rumus dari bagaimana menentukan median dari tabel distribusi frekuensi. Kita akan menentukan satu persatu. Nah, seperti halnya menentukan modus, tadi ada langkah yang terlebih dahulu harus ditentukan oleh kita, di mana letak kelas median berada. Jadi kita harus tahu dulu median itu apa, coba? Ya, betul ya. Median itu adalah nilai tengah, ya, nilai tengah dari ukuran data yang ada. Nah, kalau nilai tengah berarti tengah-tengah ya. Jadi ini dijumlahkan dulu ya anak-anakku, frekuensinya ini jumlah frekuensinya itu berapa, ini di sini saja ya. Nah, sigma F, nah, jumlah ya, itu lambang jumlah sigma. Kita jumlahkan 8 tambah 14 berapa? 22 ya. 22 tambah 20 berarti 42. 42 ditambah 6, 48 tambah 2, 50. Jadi jumlah frekuensinya ada 50 ya. Nah, sekarang kita tentukan. Ini kan setengah N. Kalau N-nya sama dengan 50, berarti setengah N itu berapa? Ya, 50 dibagi 2 ya. Jadi 25 gitu. Ya. Jadi setengah N itu adalah 25. Nah, setengah N sudah. Nah, berarti kita ini dihapus dulu ya. Kita kan kelas median belum tahu di mana. Ini tadi bekas yang mencari modus. Nah, untuk menentukan kelas mediannya berada di mana, kita menentukan dulu frekuensi kumulatif. Sebelah sini saja ya, sedikit. Nah, ini tadinya harus dipindahkan sajalah sebelah sini. Nih, jadi yang tadi ini setengah N sama dengan 25. Nah, sini kita tambahkan ya. Untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, nah sebelah sini. Nah, jadi kita akan menentukan frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? Dari 50 sampai 59 tentu ada berapa nilai? Ada 8 ya. Ada 8. Nah, sekarang kita cari dari 50 sampai 69 ada berapa? Nah, tentu ini dijumlahkan. 8 tambah 14 berapa? 22 ya. Jadi ada 22. Nah, sampai sini frekuensi kumulatifnya ada 22. Sedangkan kita akan mencari nilai yang ke-25 itu berada di mana? Nah, sampai sini kan 22. Jadi 23, 24, 25 itu berada di mana? Tentu berada di sini.
Jadi 22 tambah 20 berapa? 42 ya. Nah, 42. Jadi 23, 24, 25, 26 sampai dengan 42 ada di sini ya. Dari sini yang sampai ini coba berapa? 42 tinggal tambah berapa? 6 ya. Jadi 48. Di sini berapa? Betul ya, 50 karena jumlah frekuensinya semuanya ada 50. Nah, ini frekuensi kumulatifnya ya sudah ada. Jadi FE sudah bisa ditentukan oleh kita ya. Oh, tepi bawah dulu ini. Kita kasih tanda dulu ya, berarti nanti kelas mediannya di mana coba? Kalau sampai sini 22, ini setengahnya kan 25. Berarti berada di mana? Di sini kan? Dari 23 sampai 42 kan di sini. 25 berarti ada di sini. Kita kasih tanda ini. Kalau tadi modus dengan merah, ini dengan biru ya. Nah, itu ya. Jadi kelas mediannya sudah kita dapatkan. Tinggal menentukan tepi bawah ya. Tepi bawah di sini ya. Tepi bawah kelas median ya. Nah, pengalaman coba berapa? Tepi bawahnya. Betul, sama ya dengan yang tadi. 70 dikurangi 0,5. Jadi 69,5 ya. Sedangkan setengah N-nya sudah ini ya, pindahkan saja ke sini ya. Setengah N sama dengan 25 ya. Tinggal FE. FE ya. Nah, FE itu jadi ditulis ya supaya jelasnya, barusan lupa. Jadi tepi bawahnya sama ya. Jadi TB gitu. Kalau berarti median kan. TB itu adalah tepi bawah ya. Tepi bawah kelas median. Kemudian N-nya banyak data ya. Kemudian FE-nya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan E kecil adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median. P-nya yang tadi apa? Panjang kelas ya. Nah, begitu. Jadi FE-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau tadi ini frekuensi kumulatif yang ini kelas median ini kan 42. Kalau yang sebelumnya berapa? Berapa? Ya, 22 ya. Jadi tinggal FE. FE tentu yang ini kan? Ya. Yang ini ya, yang ini frekuensi kelas median. Jadi yang ini nih, yang 20. Nah, kemudian apa? Panjang kelasnya. P-nya adalah berapa? Yang tadi sama saja ya. Boleh ya mencari panjang kelas itu dari sini nih. Kalau tadi kan berhitung kita dari 50 sampai 59 ya. Nah, mencari panjang kelas itu kan boleh. Kalian menghitung 60 dikurangi 50 atau 80 kurangi 70 atau 70 kurangi 60 itu sama saja. Coba 90 dikurangi 80 berapa? 10 kan? Sama ya. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Nah, unsurnya sudah ada. Tinggal masukkan saja seperti tadi ya. Kita masukkan. Jadi mediannya sama dengan tepi bawahnya 69,5 ditambah setengah N-nya berapa? 25 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median 22. Nah, frekuensi kelas mediannya berapa? Berapa coba? Ya, 20 ya. Panjang kelasnya berapa? 10, betul. Jadi sama dengan dioperasikan, silahkan. Ini sebentar spidolnya sepertinya agak habis. Jadi 69,5 ditambah 25 dikurangi 22 berapa? 3 ya. 3 per 20 dikali 10. Jadi sama dengan 69,5 ditambah 3 kali 10 berapa? 30 ya. Per 20. Nah, sama dengan 69,5 ditambah 3 dibagi 2 berapa? Ya,
1,5 ya. Tuh, ya. Jadi sama dengan 69,5 ditambah 1,5 berapa? 69 tambah 1 berapa? 70 ya. 70 setengah tambah setengah 1. 70 tambah 1 berapa? 71. Nah, jadi mediannya sudah kita dapatkan ya. Jadi berapa? 71. Itu saja anak-anakku. Bagaimana cara menentukan modus dan median dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ini ya. Semoga saja kalian bisa memahaminya dan Ibu harap tentu matematika akan lebih dirasakan mengerti oleh kita kalau kita sudah berlatih dengan latihan soalnya. Nah, Ibu sudah menyediakan nanti ya latihan soalnya di SPI ya. Tapi sebelumnya kan kalian harus merangkum dulu agar sambil mengingat kembali apa yang tadi dipelajari ya. Untuk rangkumannya kalian ingat saja sambil ditulis ya, bagaimana rumus modusnya, bagaimana rumus median, diingat bagaimana cara menentukan tepi bawah, bagaimana menentukan frekuensi kumulatif ya dari menentukan median itu. Jadi dibuat rangkumannya seperti itu, kemudian juga nanti tugasnya yang ada di SPI kalian selesaikan dengan baik dan seperti biasa silahkan dikirimkan kembali ke SPI untuk jadi bahan penilaian buat Ibu ya. Sekian saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.